Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita sampai pada surat Al-A'la, atau banyak yang nyebut surat Sabihis. Surat Al-A'la atau surat Sabihis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra. Sabbih, ini perintah ini. Sabbih, fa'il la tufa'il, sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbih, nyucekno sira, mensucikanlah kalian isma rabbika ing asmane pangeran sira. Sucikanlah nama-nama Tuhanmu. Al-A'la kang luhur, kang maha luhur. A'la maha luhur, maha tinggi. Artinya tinggi dalam sisi substansi dan hakikat. Kalau dalam teori pendidikan itu kan ada apa? Belum ya. Kata kerja operasional itu loh. Iya, itu kan makin tinggi, makin sulit itu ada sampai istilah hot high operational thinking itu kan. Ya. Makin tinggi itu ya makin sulit dijangkau. Kalau anak TK ya bisanya menyebutkan, menghafalkan. Tapi kalau sudah tingkatan tinggi itu sampai menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Lah Allah tinggi dalam sisi substansi itu sudah tidak bisa dijelaskan, tidak bisa didefinisikan, apalagi dievaluasi. Sampai mengevaluasi Allah ya, jadi Gus Bahak walat mencit ya. Definisikan aja sulit. Sulit, para ulama tidak ada yang berani mendefinisikan Allah. Itu saking tingginya substansi Allah. Al-A'la. Dulu ada agama kuno yang dianggap cikal bakal agama tauhid, namanya Kapitayan. Tuhannya bernama Sang Hyang Taya. Itu diberi keterangan tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa didefinisikan. Itu Tuhan, itu Allah, Al-A'la. Dari sisi substansi. Bukan dari sisi posisi atau letak spasial. Kalau lebih tinggi itu kan ya tingkatannya tingkat 1, 2, 3 sesuai dengan urutan tingkat bangunan. Dan ini Al-A'la, substansi yang super tinggi.
Sucikanlah nama-nama Allah. Jangan dibuat sembarangan. Alladzi khalaqah, kang nyipta, kang nyiptahaken sapa alladzi. Sini Mbah Bisri kok menafsirkan ya. Kang nitahaken. Ya, nita ya. Nggih. Nita. Nita itu kan memerintahkan. Titah raja, menitahkan. Atau salah cetak juga kita tidak tahu. Jadi kalau di bawahnya itu bener nitah. Kang nitahake. Itu Mbah Bisri memaknainya nitahake. Padahal kholaqah kita tahu, paham itu kan maknanya mencipta. Ya, pasti ada ilmu yang mendasari Mbah Bisri itu menafsiri kholaqah dengan kata nitah. Kang nitahake sapa Allah fasawwa mongko nuli nyampurnaake ya alladzi. Allah nitahake, menciptakan, ya, memerintahkan untuk wujud, itu aja. Ya, kita coba merangkai kata titah dengan kata nyipta. Bagi Allah, mencipta sesuatu itu kan sama dengan memerintahkan agar sesuatu itu wujud. Benar enggak? Ya. Misalnya gunung, enggak ada gunung. Lalu Allah mau menciptakan gunung, tinggal bilang kun. Nah, jadilah, maka jadi, fayakun. Itu kan berarti Allah mencipta itu sama dengan menitahkan untuk wujud. Nah, setelah menitahkan untuk wujud, fasawwa nuli nyampurnaaken sapa alladzi ing makhluk. Sawwa itu rata atau lurus. Makanya ada perintah sebelum sholat, sawu sufu fakum, luruskan barisan. Itu sawwa, rapikan, ya. Sawu sufakum. Ada pohon namanya pohon sawu. Ya, itu berarti pohon yang lurus. Pohon yang rata. Ternyata kenyataannya ya tidak rata. Itu ternyata ada filosofinya. Pohon sawu itu simbol perjuangan Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian panglimanya menyebar, lalu bikin kode agar saling mengenali, yaitu pohon sawu. Sawu sufufakum. Ya, teruskan perjuangan dalam satu barisan. Kodenya pohon sawu. Fasawwa mongko nuli nyampurnaaken ya alladzi. Allah memerintahkan untuk wujud, kemudian Allah menyempurnakannya. Di sini tidak disebutkan makhluk apa yang dicipta. Ya, karena tidak disebut, maka mencakup semua makhluk, termasuk manusia. Allah memerintahkan wujud, wujud, lalu kemudian disempurnakan. Ya. Proporsionalnya, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mata kanan kiri, dan seterusnya. Walladzi lan pangeran qaddara kang nakdir ya alladzi. Qaddara nakdir. Fahada mongko nuli nutuhake ya alladzi. Lah qaddara dimaknai nakdir.
Ini juga luas maknanya qaddaro ini. Nakdir itu memastikan ya, menetapkan qadar dan qadar, kepastian. Tapi qaddaro itu juga bisa bermakna mengukur kadar. Ya. Emas 24 karat itu berarti kadar molekul emasnya itu 100%. Kadar gula. Ya, itu ukuran. Ya. Qaddaro maknanya juga mengukur. Maka kalau kita rangkai dengan fasawa, qaddaro, itu berarti Allah memperbagus komposisi dalam ukuran yang pas. Kalau dalam ilmu nahwu ada namanya takdiron au lafdon, ya. Takdiron. Jadi ukurannya memang di situ perubahan akhir kalimat itu sudah ada ketentuannya. Qaddara fahada. Semua yang dicipta Allah ada ukurannya. Fahada mongko nuli nuduhaken sapa alladzi. Masya Allah, kata per kata kalau diulas itu tak habis-habisnya Quran. Memberi petunjuk. Lah ini juga tidak ada objek, tidak ada maf'ul bih. Maka bisa kita tafsirkan yang diberi petunjuk Allah itu ya bukan hanya manusia. Burung-burung kita lihat ini. Siapa yang mengajari bikin sarang? Terus keajaiban-keajaiban binatang itu ya. Ikan, bagaimana dia berburu, bertelur, survival. Fahada. Allah memberikan petunjuk. Dan tentunya makhluk yang paling unggul yakni manusia itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi lan pangeran akhraja kang ngetokake sapa alladzi almar'a ing rambatan. Ngetokno rambatan, mengeluarkan tetumbuhan. Mar'a ini kalau kita telaah bisa bermakna tempat gembala. Ro'a, kulukum ro'in, ya, ro'in kan gembala. Ro'in itu pemimpin. Ya, terus punya rangkaian makna itu rakyat. Rakyat yang dipimpin, yang digembala. Jadi kita ini yang dipimpin itu rakyat, padang gembala. Di sini Kiai Bisri Mustafa memaknai rambatan. Ya, salah satu makna yang mengerucut, salah satu makna yang bisa dilihat dan ini pilihan beliau. Kenapa kok dipilih rambatan? Saya menduga karena ada rangkaian berikutnya yang cocok dengan rambatan. Kalau awal-awal itu kan kholako, sawa, kodaro, hada. Itu kelihatannya kok tidak ada hubungannya dengan makhluk tumbuhan. Lebih ke arah manusia, alam semesta. Tiba-tiba di sini mar'a. Akhrajal mar'a. Nah, atau bisa juga Allah ingin menarasikan itu ciptaan Allah. Mulai dari yang luar biasa besarnya sampai yang luar biasa rumitnya. Ini yang terus mengerucut pada hal-hal yang dianggap sepele. Dianggap. Nah itu perlu diperhatikan. Di research kalau bahasanya Pak Untung dan teman-teman ya, di research. Mar'ah rarambatan. Faja'ala mongko andadekaken sapa alladzi hu ing mar'a gusaan ingkang garing. Kering.
ahwa kang ireng. Tumban itu kalau kering kan rata-rata jadi coklat ya, ireng, peteng. Ireng itu bahasa Arabnya sawadun, aswad, hajar aswad. Nah, ahwa ini kok dimaknai ireng oleh Kiai Bisri? Ya, pasti ada rahasia dari beliau. Kok dimaknai ireng? Padahal ireng itu kan aswad, sawad, hajar aswad, batu hitam. Lah memang tafsir itu penuh misteri. Termasuk ahli tafsir itu orang yang penuh misteri juga. Mbak Bisri ini kadang-kadang ya kok begini ya maknanya, kok begini ya. Tapi setelah kita telusuri, oh ada sambungan, ada narasi yang bisa menghubungkan itu. Ya ini Masya Allah luar biasa. Karena tadi yang disebut sifat pertamanya Rabbika itu al-a'la, dan yang maha tinggi. Untuk menggapai pemahaman ketuhanan saja kita tidak bisa. Maka Allah menyuguhkan makhluk-makhluknya. Ini saja teliti. Kamu tidak akan mampu memahami saya. Ini teliti. Makhluk saya ini loh. Rumput hijau kok bisa jadi coklat, bisa jadi hitam. Ini hewan kok bisa mendapatkan pengetahuan bikin sarang, berburu, macam-macam aktivitas. Ini lihat manusia, tak perintah untuk wujud, lalu saya sempurnakan. Ini teliti, ini. Kalian tidak akan mampu memahami substansiku. Masya Allah. Narasinya seperti itu. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Nah, setelah menarasikan seperti itu, lanjutannya ayat sanukri'u. Ini saya diijazah tapi belum saya amalkan, Mas Hanif ini. Ini ijazah untuk hafalan Quran. Zaman lagi ya, saya juga dapat ini. Beda ya. Oh, paham. Nah, ya beda lagi. Saya diijazah ini, tapi belum saya amalkan. Sanukri'u bakal macaaken ingsun ka ing sira falatangsa mongko ora lali sira. Nah, ini dibaca berulang-ulang maka akan mudah menghafalkan. Yang membacakan itu ingsun berarti Allah. Nukri'u akan kubacakan kepadamu Muhammad ya. Falatangsa maka kamu tidak akan lupa. Nah itu kita ulang-ulang membayangkan Allah juga membacakan Quran kepada kita dan kita tidak akan lupa. Sanukri'uka falatangsa, sanukri'uka falatangsa. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa mengamalkan ini ya. Jadi enang cepet apal. Kit ben kulhu aya apale. Ilama angin ing barang syaa kang ngersakaken sapa Allahu ing ma. Innahu setuhune Allah taala iku ya'lamu pirsa ya Allah al-jahra ing barang kang pertelo wamalan barang yakhfa kang samar apa ma. Allah tahu yang jelas gamblang. Allah juga tahu apa yang samar dan rumit. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau kita baca Quran, satu ayat diulang-ulang, satu ayat diperdalam, maka akan banyak yang kita bisa ungkap dari rahasia Quran. Wanu yasiruka lal anggampangaken ingsun ka ing sira Muhammad lil yusra marang agama kang gampang. Islam ini gampang dan
Allah juga menggampangkan, memudahkan untuk mengamalkannya. Kata yang puasa, gampang tapi berat Pak, lapar, haus. Gampang kan tapi gampang. Apa yang sulit? Asal kita sesuai dengan kodrat kemanusiaan, mudah. Wong orang Islam itu, ya hormat tetangga, memanusiakan manusia, berwatak seperti manusia. Kodrat alami kita, kalau kita jalankan sebagaimana adanya kemanusiaan kita, yaitu Islam. Menyayangi, menghargai, hormat tetangga, hormat tamu, ya kan? Memuliakan orang tua, menyayangi anak, itu kan esensi Islam. Mudah sekali. Malah kita akan heran ketika ada orang tua tidak sayang anak, atau ada anak tidak hormat orang tua. Heran kita, loh kok ada manusia seperti itu? Dan itu kan nyali kodrat. Dan itu kan melawan arus namanya. Lah ini Allah sudah janji di sini, wa nuyassiruka lil yusra. Agama Islam ini gampang dan akan aku buat lebih gampang. Kata Allah, itu janji Allah. Fadzakir mongko mituturono sira Muhammad inna fa'at mongko menawa manfaati apa adikra pitutur. Maka sampaikan saja. Sampaikan saja. Orang-orang yang sulit menerima, ya karena mereka ada penghalang. Ada sesuatu yang tidak beres dalam softwarenya, ada error. Ada yang invalid, ada yang trouble di internal softwarenya itu. Ya, entah softwarenya bajakan atau bagaimana itu, tidak tahu. Ketika diinstal Islam, kok ada saja yang tidak kompatibel. Itu berarti ada yang error di situ. Islam juga begitu. Ketika diinstal kepada manusia, kalau memang tidak ada problem ya di kita, ya gampang saja, akan running dengan mudah. Ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah.